Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan mengenai sel elektrolisis yang ada dalam materi kimia kelas 12. Dalam video ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, hukum Faraday, kemudian faktor yang mempengaruhi sel elektrolisis, dan yang terakhir, aplikasi elektrolisis dalam kehidupan. Sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday merupakan hukum yang menjelaskan hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yaitu Michael Faraday pada tahun 1834. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang mengalir melalui larutan. Biar makin paham, kita coba pakai analogi sederhana. Bayangkan kalau kita sedang mengisi air ke ember dari keran, kalau kerannya dibuka kecil atau sebentar saja, air yang masuk kan bakal dikit. Tapi kalau kerannya dibuka besar dan lama, air yang masuk justru akan lebih banyak. Nah, dalam elektrolisis juga sama, semakin besar arus listrik dan semakin lama waktunya, maka semakin banyak juga zat yang dihasilkan. Selanjutnya, hukum Faraday 2. Hukum ini menyatakan bahwa jika beberapa larutan elektrolit dialiri oleh jumlah listrik yang sama, maka massa zat yang dihasilkan akan sebanding dengan massa ekivalennya. Rumusnya W1 per B2 sama dengan E1 per E2, yang dimana massa ekivalennya itu dapat dicari menggunakan rumus E sama dengan MR dibagi N. Selanjutnya kita akan membahas faktor yang mempengaruhi proses elektrolisis. Yang pertama ada kepadatan arus. Semakin besar arus yang digunakan, biasanya reaksi elektrolisis akan berlangsung lebih cepat. Kemudian suhu. Suhu yang lebih tinggi biasanya dapat mempercepat laju reaksi. Dan kemudian ada material dan kualitas elektrolit. Pada proses elektrolisis, material elektroda menentukan reaksi elektroda, sedangkan kualitas elektrolit menentukan daya hantar listrik. Masuk ke pembahasan terakhir yaitu aplikasi elektrolisis dalam kehidupan. Yang pertama ada penyembuhan logam atau electroplating, yaitu proses melapisi logam dengan logam lain seperti emas atau perak agar lebih menginap dan lebih tahan terhadap korosi. Kemudian ada pemurnian logam. Proses ini digunakan untuk memurnikan logam dari kotorannya, misalnya pada pemurnian tembaga agar menghasilkan logam yang lebih murni. Kemudian pembuatan gas hidrogen dan oksigen. Proses ini dilakukan melalui elektrolisis air. Saat arus listrik dialirkan ke dalam air yang mengandung elektrolit, air terurai menjadi gas hidrogen di katode dan gas oksigen di anoda. Gas yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan dalam berbagai keperluan industri dan laboratorium. Itu aja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.